Revolusi Ilmiah Eropa tahun 1500 sampai 1700. Proses sekularisasi atau tercabutnya kekuasaan agama dalam struktur sosial politik yang memungkinkan sains lepas dari institusi agama selalu dikaitkan dengan revolusi ilmiah. Sama-sama telah kita ketahui bahwa peran agama sebagai lembaga yang sangat dominan dan hegemonik di Eropa selama era Renaissance pada abad ke-16 dan 17. Sehingga di Eropa pada waktu itu mengalami perubahan radikal dalam posisinya sebagai pemegang otoritas segala bentuk kebenaran, yang ditandai oleh munculnya pemikiran kritis dan pencerahan yang menentang dogma-dogma tradisional. Revolusi ilmiah adalah masa saat gagasan baru dalam bidang fisika, astronomi, biologi, anatomi manusia, kimia, dan ilmu pengetahuan lainnya. Itu berkembang dengan pesat dan menjadi dasar ilmu pengetahuan modern. Menurut catatan-catatan, revolusi ini dimulai di Eropa dari masa Renaissance hingga akhir abad ke-18, periode yang dikenal sebagai abad pencerahan. Proses sekularisasi atau tercabutnya kekuasaan agama dalam struktur sosial politik yang memungkinkan sains lepas dari institusi agama selalu dikaitkan dengan revolusi ilmiah. Sama-sama telah kita ketahui bahwa peran agama sebagai lembaga yang sangat dominan dan hegemonik di Eropa selama era Renaissance pada abad ke-16 dan 17, sehingga di Eropa pada waktu itu mengalami perubahan radikal dalam posisinya sebagai pemegang otoritas segala bentuk kebenaran, yang ditandai oleh munculnya pemikiran kritis dan pencerahan yang menentang dogma-dogma tradisional. Tokoh-tokoh penting Renaissance. 1. Dante Alighieri. Dante mencapai puncaknya dengan menulis sebuah buku berjudul De Monarchia yang membahas kedudukan dan legitimasi Sri Paus. 2. Lorenzo Valla. Lorenzo Valla lahir di Roma pada tahun 1405 dan berasal dari keluarga ahli hukum. Salah satu ungkapannya yang paling terkenal adalah mengorbankan hidup demi kebenaran dan keadilan adalah jalan menuju kebijakan tertinggi. 3. Niccolo Machiavelli. Niccolo Machiavelli seorang filosof politik Italia, lahir di Florence, Italia pada tahun 1469 dan menulis buku berjudul De Libero Arbitrio atau Keinginan Bebas. Karyanya yang paling terkenal The Prince yang ditulis pada tahun 1513 dan The Discourses upon the Christian Books of Titus Livius atau pembicaraan terhadap 10 buku pertama Titus Livius. 4. Boccaccio. Giovanni Boccaccio lahir di Certaldo, Italia tahun 1313 dari seorang pedagang yang berasal dari Firenze. Hasil karyanya antara lain cerita epos seperti The Bite atau Enid. 5. Francesco Petrarca. Dia lahir di Tuscan pada 20 Juli, belajar hukum di Montpellier sebelum pergi ke Universitas Bologna. Tetapi dia lebih tertarik pada seni sastra dan lukis. 6. Desiderius Erasmus. Erasmus lahir di Gouda pada tanggal 27 Oktober 1466. Setelah lulus dari sekolah menengah, dia bekerja di biara Agustin di Stin hingga menjadi pastor. 7. Martin Luther. Martin Luther merupakan seorang reformator dari Jerman. Pemikirannya dalam pendidikan adalah semua anak harus mengunjungi sekolah. Anak-anak belajar hanya beberapa jam sehari. Selebihnya, waktu digunakan untuk mempelajari pekerjaan tangan. 8. John Calvin. John Calvin adalah seorang teolog dan reformator Protestan yang memainkan peran penting dalam reformasi Protestan.
Pada tahun 1536, Calvin menerbitkan institusi agama Kristen. 9. Hendrik Zwingli. Berbeda dengan Luther dan Calvin, wilayah yang dipengaruhi Zwingli lebih kecil. Menurut pedagogisnya, pendidikan bahasa klasik sangat penting. Pendidikan harus diberikan, tetapi tidak terlalu lama. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang lini masa dan deskripsi sejarah revolusi ilmiah Eropa. Ekonomi Barat mulai mengalami perubahan besar pada abad ke-18. Mereka mengalami banyak perubahan yang pada akhirnya akan mengubah cara hidup manusia secara keseluruhan. Proses perubahan ini disebut juga dengan revolusi industri. Penemuan baru memungkinkan penggunaan mesin untuk menggantikan tenaga manusia. Sel revolusi industri tidak tiba-tiba terjadi di seluruh dunia. Beginilah awal ketika modal mulai ditanamkan di lahan pertanian untuk keuntungan selama periode reformasi. Namun, kemajuan besar dalam produksi ilmiah dan mekanis baru terjadi setelah tahun 1875. Pertama kali dalam produksi pertanian dan kemudian dalam industri manufaktur. Setelah muncul di Inggris pada awal abad ke-19, gerakan ini menyebar ke benua Eropa. Selanjutnya ada juga salah satu perkembangan besar dalam perkembangan ilmu pengetahuan, dikenal sebagai revolusi ilmiah, karena anomali yang semakin parah dalam penelitian dan paradigma yang digunakan untuk referensi penelitian. Revolusi sains muncul. Dalam episode perkembangan non-kumulatif revolusi sains, paradigma baru akan menggantikan paradigma lama secara keseluruhan atau sebagian. Paradigma baru ini bertentangan dengan paradigma lama karena beberapa ilmuwan dan masyarakat tidak mau menerima paradigma baru. Revolusi sains tidak selalu mudah. Ini yang menyebabkan masalah legitimasi paradigma yang lebih definitif. Perkembangan metode ilmiah dan pengaruhnya terhadap sains modern. Pengaruh filsafat yang berawal pada zaman Yunani kuno tidak terlepas dari kemajuan sains dan teknologi yang berkembang pada era sekarang ini. Pada masa itu, filsafat dan ilmu pengetahuan tidak jauh berbeda. Pada saat itu, istilah filsafat digunakan untuk menggambarkan seluruh pola pikir dan hubungan antara pemikiran filsafat dan ilmu pengetahuan sangat erat. Dengan kata lain, selama bertahun-tahun, filsafat telah berhasil mengubah cara berpikir orang-orang di seluruh dunia, termasuk orang Yunani, dari cara berpikir berdasarkan kufarat dan tahayul menjadi cara berpikir berdasarkan fakta, logika, dan prinsip ilmiah. Filsafat ilmu sangat berperan dan berfungsi dalam pengembangan metode ilmiah, di mana dalam filsafat ilmu seseorang dituntut harus mampu menghasilkan karya dan menciptakan hal-hal yang bermanfaat, yang berpedoman pada pengembangan cara berpikir filsafat keseluruhan. Hasil pola pikir manusia tersebut harus mengikuti kaidah-kaidah cara berpikir ilmiah. Antara filsafat ilmu dan metode ilmiah tidak dapat dipisahkan karena saling membutuhkan. Dikarenakan hal tersebut, jelaslah bahwa filsafat telah membawa perubahan terhadap peradaban manusia.